Tidak semua orang berani diproses oleh setiap kebenaran firman Tuhan, karena akan meremukkan setiap daging dan setiap kenikmatan yang dunia tawarkan. KKS adalah kita semua yang berani diproses untuk menjadi bejana yang siap dipakai oleh Kristus. Sebuah masterpiece karya Bapa sendiri atas kita. Yang bergerak menuju satu visi, menjadi Kristus-Kristus yang terlahir di dunia. Yang berlari mengejar mahkota kehidupan dan menjadi pemenang. Tidak ada dua Tuhan, yang ada hanya Tuhan Yesus, Sang Firman. Bergerak dengan tujuan hanya memikirkan kemuliaan Tuhan semata. Tidak ada visi dan kehendak pribadi. Mencintai Tuhan dan sesama tanpa batas. Merindukan mereka yang terhilang. Tersenyum bahagia ketika ada anak bungsu yang pulang ke rumah Bapa. Sepenanggungan terhadap kesusahan orang lain. Menjadi terang di tengah kegelapan. Menjadi oasis di padang gurun orang lain. Membawa orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada sesuatu yang mau saya sharingkan dalam kemasan judul Pengenalan yang Benar akan Tuhan. Nah, saudara, mengapa judulnya Pengenalan yang Benar? Ya, pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita tahu ya, kata pengenalan itu memiliki kata dasar yaitu kenal. Ya, saya sekarang mau tanya, saudara di sini kenal dengan presiden kita? Kenal. Ya? Kenal, Bu. Kenal ya. Namanya siapa presiden kita sekarang? Presiden Prabowo. Oke. Pernah bertemu enggak? Enggak. Enggak pernah. Tapi kita kenal ya? Iya, Bu. Iya. Kita kenal presiden kita, saya juga belum pernah bertemu. Namanya adalah Pak Prabowo. Kita kenal beliau oleh karena adanya informasi. Kita mengetahui keberadaan beliau oleh karena beberapa berita atau informasi melalui media apapun sehingga kita tahu bahwa beliau adalah Presiden RI pada saat ini. Dan kita mengatakan kita kenal. Nah, saudara, arti kata kenal itu sebenarnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengacu pada dua hal. Yang pertama, kenal karena tahu. Ya, ini yang pertama, kenal karena tahu. Karena adanya pengetahuan dari kita terhadap seseorang, sehingga kemudian kita mengatakan, aku kenal dia. Ya. Atau enggak gini sebelumnya. Ya. Ketika teman-teman di situ dilayani KKS oleh Ibu Ana. Sebelumnya kan tidak tahu Bu Ana ya. Kemudian tahu Bu Ana dari pertemuan melalui Zoom. Namun kemudian suatu kali Bu Ana bisa sampai ke tempat saudara, kemudian saudara bisa bertatap muka langsung dengan Ibu Ana. Ada dua hal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kita perlu tahu. Yang pertama, kenal itu karena tahu. Yang kedua, kenal karena adanya hubungan yang dekat. Yes. Nah, saat ini saya itu mengajak kita itu untuk memahami bagian pengenalan yang benar akan Tuhan kita itu dari perspektif yang kedua. Ya, bukan sekedar kenal Tuhan karena kita tahu ada Tuhan. Tetapi kita kenal Tuhan
Karena ada hubungan yang dekat dari kita dengan Tuhan. Sehingga kita kemudian harus memiliki sebuah pengenalan yang benar. Nah, saudara, ketika kita ini disebut sebagai anak-anaknya Tuhan, ya, kita itu harus mengenal siapa Tuhan itu sebagai Bapa kita. Kita harus mengenal dengan baik, dengan mendalam. Nah, ada beberapa ayat ini saya mengajak kita untuk membaca ya. Ini sebenarnya ayatnya tuh sangat panjang. Dalam satu perikop ini ada 26 ayat, tapi saya akan mengajak kita membaca untuk 5 ayat di depan gitu ya. Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Dibuka ya. Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan dan saudara akan menyahut. Kita akan bersahutan ya. Saya akan membacakan mulai ayat 1, kemudian saudara ayat 2 dan selanjutnya. Sudah ketemu ya? Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya, ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Amin. Amin, saudara. Tahu nggak? Dari perikop ini, Yesus itu sedang berdoa untuk murid-muridnya. Ketika saya membaca perikop ini ya, saya tuh rasanya merinding. Yesus itu sangat ingin murid-muridnya itu selalu dalam kehidupan yang benar. Maka dia selalu menghadapkan murid-muridnya itu kepada Bapanya. Yesus mendoakan murid-muridnya. Dan dari bacaan yang tadi kita baca, kita tahu bahwa Yesus itu sudah mengklaim, gitu ya. Yesus itu sudah mengatakan kepada Bapa gini loh, ini adalah anak-anakmu yang telah mengenal engkau sebagai Allahnya. Mengenal Bapa sebagai Allahnya. Dan mengenal aku sebagai anakmu yang engkau utus untuk bersama-sama dengan para muridnya. Saudara, kita semua ini muridnya, betul? Amin. Yesus itu selalu berdoa untuk kita, supaya apa? Di sana tadi dikatakan, supaya kita tetap mendapatkan hidup yang kekal. Supaya hidup yang kekal itu tidak pergi dari kehidupan kita. Makanya Yesus selalu mendoakan untuk para muridnya, termasuk kita, kepada Bapa, supaya Bapa terus berkenan atas kehidupan kita. Sebab itu saat ini kita diajak untuk bagaimana sih pengenalan kita yang benar kepada Tuhan kita. Kata pengenalan artinya adalah sesuatu yang masih harus terus dilakukan. Ya, jadi tidak cukup aku sudah kenal Yesus itu Tuhanku. Aku tuh udah kenal sejak aku lahir, Bu. Karena aku sejak lahir itu udah Kristen, sudah Katolik. Makanya aku sudah tahu, sudah kenal bahwa Yesus itu Tuhanku. Tidak cukup sampai di sini saja.
Kita itu harus mengalami apa yang disebut dengan pengenalan. Pengenalan itu adalah sebuah proses yang terus-menerus harus terjadi selama kita itu masih tinggal di dunia ini. Sebelum Tuhan mengangkat kita, sebelum Tuhan membawa kita dalam kehidupannya di surga nanti, kita harus terus-menerus melakukan apa yang disebut dengan pengenalan akan Tuhan. Nah, tadi sudah dikatakan ya, di ayat 3 akan saya ulang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengasihi Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, mari kita cek and recheck hidup kita ya. Cek and recheck, yang bisa mengecek itu ya diri kita sendiri. Bagaimana, apakah pengenalanku itu sudah benar? Sudah sampai mana? Seperti apa? Gitu ya. Nah, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Ada 3 hal yang bisa untuk membantu dan menolong kita untuk mengecek kembali bagaimana dengan kehidupan kita saat ini. Mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Saya minta tolong dibacakannya. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. 2 ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Amin. Amin. Apa tandanya? Kita harus mendengar perintah-perintahnya. Yes. 1, tolak ukur untuk kita mengecek apakah kita itu sudah terus ingin mengenal Allah adalah yang pertama, ketika kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, saya ulangi ya. Dan inilah tandanya, ini tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi aku tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara, 1 tanda ketika kita disebut murid-muridnya yang terus ingin mengenal Tuhan kita adalah ketika kita itu mau melakukan dan menuruti perintah-perintahnya. Perintah Tuhan sudah dibuat di dalam Alkitab kita ini, ya. Banyak sekali perintah-perintah Tuhan yang sudah dituliskan. Tetapi apakah perintah-perintah itu sudah kita lakukan dan kita turuti? Ya. Ketika kita itu mau menuruti perintahnya, kita disebut muridnya yang taat. Yang pertama, kita harus taat. Kita taat kepada perintah Tuhan. Apa saja itu? Banyak sekali. Ya. Ketika Tuhan mengatakan, engkau jangan menyakiti sesamamu. Apakah kita sudah lakukan itu? Amin. Mungkin masih kita melakukan pelanggaran untuk menyakiti sesama kita. Caranya dengan apa? Dengan mulut kita. Kita mengatakan yang tidak baik kepada orang lain, kepada teman kita yang tidak kita suka. Mungkin itu contohnya. Kalau Yesus mengatakan, ampunilah musuhmu. Mengampuni itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi mengampuni musuhmu. Saudara, firman Tuhan itu sebenarnya sudah sangat kuat ya.
Firman Tuhan itu sudah sangat tajam. Dan firman Tuhan itu sebenarnya sudah sangat keras gitu ya. Tapi masih ada begitu banyak orang yang dengan mudahnya hanya mendengar saja tapi tidak melakukan. Itu belum disebut sebagai pribadi yang taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita belum taat, artinya apa? Artinya kita belum disebut sebagai murid-murid yang terus ingin mengenal siapa itu Tuhan kita. Saudara, ada ayat yang tertulis dari Markus ya. Markus 11 ayat 25. Saya akan membacakan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, ini dari satu hal saja ya tentang pengampunan. Jika kita itu tidak mau mengampuni orang lain, jika kita tidak mau mengampuni musuhmu, jika kita tidak mau mengampuni ketika kita itu mau berdoa, itu nggak ada artinya. Tuhan, aku tuh mau mengenal Engkau. Aku tuh rajin berdoa Tuhan setiap malam. Aku rajin bersyafaat Tuhan. Tapi ketika kamu itu belum mengampuni orang lain yang pernah menyakitimu, dan kamu itu berdoa, doamu itu tidak akan sampai. Hanya mentok di langit-langit kamar. Karena apa? Karena firman-Nya jelas. Kalau kita belum mengampuni sebelum berdoa, ampuni dulu. Maka kalau kita sudah mengampuni, dosa-dosa kita yang lain, yang sudah kita perbuat, sudah kita lakukan terhadap Bapa di surga, itu akan diampuni. Tapi sebaliknya kalau kita belum mengampuni, ya Tuhan tidak akan mengingat doa-doa kita. Mungkin mendengar, tapi tidak akan mengingat doa-doa kita. Maka dari itu ada banyak sekali doa-doa yang tidak terjawab. Mungkin salah satunya adalah karena kita salah dalam berdoa. Saudara, taat kepada Tuhan itu satu tadi ya. Tandanya kita sudah melakukan perintahnya. Melakukan perintahnya itu apa? Tadi salah satu ya. Kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan cara berdoa. Sehingga ketika kita berdoa, kita tahu, kita itu belajar untuk peka ya. Peka mendengar apa yang Tuhan mau. Tuhan itu berbicara kepada kita, terkadang itu lewat teman kita. Terkadang itu lewat sesuatu yang kita lihat. Sesuatu yang terjadi di depan mata kita. Kadang-kadang kita baru ingat. Kita menjadi peka, oh itu Tuhan yang ngomong. Tapi ada kalanya orang itu bebal. Dikasih tahu oleh keluarganya. Merasa kamu tuh siapa? Ngasih tahu aku. Misalnya ngasih tahu adiknya. Kamu tuh siapa? Kamu tuh belum ngerti apa-apa. Gitu ya. Tapi kemudian Tuhan akhirnya menggunakan cara-cara yang lain untuk menegur kita. Misalnya dengan apa? Dengan alam. Misalnya dengan musibah. Misalnya dengan, tahu kan ceritanya Bileam ya. Tuhan itu menegur kedegilan Bileam itu dengan apa? Keledai. Sampai keledainya tuh bicara, ngomong. Ketika malaikat ngomong sama Bileam, dia nggak mau dengar. Akhirnya Tuhan pakai keledai untuk ngomong sama dia. Itu pun dia tidak mau mendengar. Akhirnya apa? Tuhan membunuh Bileam. Saudara, Tuhan kita itu maha kasih, tapi juga maha adil. Tuhan akan melakukan apa yang menjadi tugasnya. Ketika Bapa itu mengutus Yesus datang ke buminya, kita tahu bahwa lalu Yesus, bagaimana Bapa itu sebenarnya dengan kasihnya itu. Tetapi Bapa kita itu Bapa yang maha adil. Ya, tetap akan dihukum untuk orang-orang yang tidak mau taat, untuk orang-orang yang tidak mau mendengar firman-Nya. Nah,
Itu ya satu hal ya. Bagaimana pengenalan kita itu sudah menjadi pengenalan yang benar? Yaitu ketika kita menjadi orang-orang yang mau menuruti perintah-perintahnya. Ada banyak sekali perintah Tuhan. Kalau di bangsa Israel, melalui Musa, Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan. Namanya hukum Tuhan, kalau itu tidak dikerjakan, pasti ada konsekuensinya. Betul? Iya, Bu. Apa contohnya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita sudah melakukan belum? Apakah ketika kita mengalami masalah, kemudian seolah-olah Tuhan itu tidak mendengar dan tidak menjawab masalah, doa-doa atas masalah kita, kemudian kita itu beralih kepada yang lain. Ngapain aku selama ini itu mendengar Tuhan? Tahu gitu ya, dulu tuh aku cari penyelesaian atas masalahku itu pakai orang pintar. Mungkin gitu ya. Banyak sekali di dunia ini orang-orang yang mencari jalan pintas. Itu artinya apa? Ada Allah lain di dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita terlalu asik dengan diri kita. Kita terlalu asik dengan yang namanya hobi kita. Apapun yang kita senangi, melebihi kita kepada Tuhan, itu namanya kita juga sudah beralih kepada sesuatu yang lain. Kemudian contohnya, jangan berzina, tapi kita terus berzina. Saudara, firman itu jelas, firman itu nyata. Hanya apakah kita itu mau taat atau tidak. Ya. Kemudian tanda yang kedua, saya akan membacakan dari, saya minta dibacakan ya, dari 1 Yohanes 3 ayat 6. Sudah ketemu, dibaca ya, 1 Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Amin. Ya. Kita jangan pernah mengklaim diri kita bahwa saya adalah orang yang mengenal Yesus. Jika apa? Jika kita masih melakukan dosa yang sama. Saudara, kami itu sangat sedih jika mendengar teman-teman yang ada di lapas sudah pulang, kemudian dia balik lagi ke komunitas yang sama, ke dosa yang sama, ketangkep, balik lagi ke lapas. Saudara, ini tidak hanya berlaku untuk saudara-saudara yang ada di gereja Ujung Bumi ya. Ini berlaku juga untuk saya. Ini berlaku juga untuk semua yang sering pergi ke gereja mendengar firman Tuhan melalui pendeta masing-masing. Ya. Jika firman itu sudah dikatakan kepada kita, kita tidak mau mendengar. Dan kita itu kembali kepada dosa yang sama, itu artinya kita bukan orang yang mengenal Tuhan. Ada contoh ya di Alkitab, di Perjanjian Baru, ketika Yesus sedang mengajar orang banyak, kemudian ahli-ahli Taurat gitu ya, membawa seorang perempuan, dia hadapkan kepada Yesus, kemudian dia berkata, Yesus, dia adalah seorang perempuan yang ketangkap basah sedang berzina dengan laki-laki lain.
apa yang harus kau perbuat kepadamu, gitu ya. Nah, waktu itu kita tahu ceritanya, perempuan ini kemudian ditaruh di depan, kemudian Yesus menulis sesuatu di tanah, gitu ya. Kita nggak pernah tahu itu nulis apa, gitu ya. Kemudian Yesus mengatakan siapa yang tidak berdosa boleh melempar perempuan ini dengan batu. Tidak ada yang bisa menjawab. Satu persatu mereka pergi. Kemudian Yesus berkata kepada perempuan itu, kemana mereka semua? Kemudian dia menjawab, mereka semua pergi. Ya. Terus Yesus berkata begini, pulanglah dan jangan engkau berbuat dosa lagi. Kita tidak pernah tahu Tuhan Yesus menulis apa ya. Mungkin karena itu yang menyodorkan adalah para ahli Taurat gitu ya. Mungkin Yesus menulis hukum Taurat gitu ya, besar gitu ya. Supaya kita tuh mengampuni orang yang bersalah kepada kita gitu kan. Mungkin loh ya, ini kan persepsi saja. Tapi mereka semua pada pergi karena apa? Karena nggak ada manusia yang berani mengatakan aku ini bukan orang yang berdosa. Semua orang memang berdosa, saudara. Karena Adam dan Hawa dosa, kita ini para keturunannya kita itu berdosa. Tapi yang Yesus inginkan adalah ketika kita itu adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan dosa itu tidak akan pernah mengulangi dosa yang sama di dalam kehidupan kita. Tadi contohnya, perempuan ini adalah dosanya adalah berzina. Dia nggak boleh melakukan zina lagi. Tapi manusia, dia sudah berzina, sudah ketangkep basah, kemudian dilaporkan ke polisi, akhirnya dimasukkan ke lapas, gitu ya. Kemudian pulang lagi, Tuhan kasihlah dia kebebasan, gitu kan. Tapi dalam kebebasannya itu mungkin dia jadi banyak uang dan lain sebagainya gitu ya. Melakukan dosa yang sama lagi, berzina lagi. Misalnya begitu. Ini adalah contoh dan ada banyak kejadian terjadi di muka bumi ini terhadap dosa-dosa yang sering kali diulang dan diulang di dalam dosa yang sama. Jangan membunuh. Jangan berbohong lagi. Mungkin menurut kita bohongnya kecil-kecilan, tapi bagi Tuhan nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Semua dosa itu sama. Dosa adalah tidak menuruti perintah Tuhan, menentang Tuhan. Itu adalah dosa. Nah, saudara, sudah dalam diri kita masing-masing itu berani mengatakan, Tuhan, aku ini mengenal Engkau, oleh sebab itu aku tidak mau berbuat dosa lagi. Harus ada amin. Ya, untuk kita tidak mengulangi dosa yang Jadi saudara, ketika kita disebut sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar, harusnya kita tidak lagi berbuat dosa yang sama di dalam kehidupan kita. Tapi kita justru mengajari, bersaksi kepada orang lain bagaimana akibat dari dosa itu. Sehingga orang lain juga tidak melakukan dosa yang sama seperti yang pernah kita lakukan. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian berada dalam dekapan Bapa kita. Untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang ketiga, tolong dibaca ya, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Perikopnya, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi Ia, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Yes. Amin. Nah, salah satu ciri khas orang Kristen, ya,
Orang ketika ketemu orang Kristen, gitu ya, orang tuh selalu bilang dia tuh penuh kasih. Ada amin? Amin. Itu adalah ciri khasnya orang Kristen. Kenapa orang Kristen itu disebut orang yang penuh kasih? Karena Allah yang kita sembah, Bapa yang kita muliakan itu adalah Bapa yang kasih. Kasihi. Kasih artinya apa? Kita tidak menuntut balas terhadap apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Ya, kita mengasihi Tuhan bukan karena aku ingin imbal baliknya Tuhan supaya Engkau memberkati aku dengan uang yang banyak, atau supaya aku tuh gak pernah sakit gitu-gitu ya. Itu gak ada seperti itu. Jadi kasih Allah adalah kasih agape. Dia mengasihi itu benar-benar murni gitu ya, tanpa adanya imbalan. Ingin dikasih imbalan gitu. Kita ini diajari dan diajak oleh Tuhan untuk apa? Mengasihi saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita itu siapa? Siapa? Saudara-saudara kita itu siapa? Saudara-saudara adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Mungkin kalian semua jauh dari yang namanya pasangan hidup, baru jauh dengan anak, baru jauh dengan orang tua. Tetapi saudaramu itu bukan hanya yang ada hubungan darah saja. Siapapun yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, lebih-lebih orang yang satu iman dengan kita, itu adalah saudara-saudara kita. Nah, Yesus mengatakan kepada kita semua, supaya kita itu saling mengasihi. Yesus itu berbicara melalui siapa? Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus itu berbicara kepada semua jemaatnya, gitu ya, yang pernah dia kunjungi. Nah, di bagian ini kita tahu bahwa yang nulis itu siapa? Yohanes ya. Yohanes adalah murid Yesus, murid yang paling dikasih Yesus. Itu adalah versi teman-temannya, gitu ya, murid-murid yang lain. Karena apa? Yohanes itu paling dekat dengan Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, Yohanes mengatakan di dalam bagian ini, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, kalau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita saja, ya, kita itu belum bisa melepaskan kasih itu, bagaimana kita disebut sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Maka dari itu, ayo kita belajar dari hal yang simpel dalam kehidupan kita. Mengasihi setiap orang yang Tuhan pertemukan dengan kita, siapapun itu. Betapapun orang ini menjengkelkan sekali. Ya. Betapapun orang ini mungkin pernah menyakiti kita. Mungkin kita jengkel, nggak pernah menyakiti kita, tapi kita sering melihat orang ini tuh jengkel kayak gitu ya. Menjengkelkan sekali. Tapi kita tetap harus melepaskan kasih kepada orang itu. Ya. Ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin kita anggap paling hina, dia paling hina. Tapi Yesus berkata apa? Ketika engkau mau menerima aku seperti engkau menerima orang yang paling hina itu menurut anggapan kita, sesungguhnya engkau telah melakukannya untuk aku. Ya. Yesus berkata seperti itu. Mungkin di dalam kehidupan kita, kita itu sering punya anggapan-anggapan ya, ini orang yang layak untuk diajak berteman, ini yang enggak. Itu namanya kita belum punya kasih. Kita masih membeda-bedakan. Bahkan Tuhan itu mengajak kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Ketika kita hidup bersama dengan orang lain, bahkan orang yang tidak mengenal Yesus, bahkan mungkin orang itu akan sedikit membuat kita itu ini, oh, kamu
ngapain percaya sama Yesus? Yesus itu kan cuma anak orang tukang kayu gitu ya. Waktu saya kecil saya masih ingat kata-kata yang begitu. Yesus itu kan anaknya tukang kayu. Yesus itu kan disalibkan, gitu kan. Emang benar dia bangkit. Itu kan baru katanya, gitu-gitu. Hal seperti itu kan sesuatu yang mungkin dia nggak mengenal, biarin itu enggak loh. Yesus ngajari kita itu tetap mengasihi. Seperti Yesus mengasihi kita yang tanpa balas. Saudara, 3 hal ini, apakah ini sudah ada di dalam kehidupan kita? Ya, taat terhadap perintah-perintah Tuhan. Kemudian yang 2, tidak berbuat dosa lagi. Kemudian yang ketiga, mengasihi sesama. Apakah itu sudah ada di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita? Kalau itu sudah ada, itu kita disebut orang-orang yang mengenal Tuhan. Tapi kalau 3 hal itu belum ada, ya kita bukan orang-orang yang mengenal Dia. Bu, ada, tapi saya masih terus berusaha, nggak apa-apa. Namanya kita masih hidup, ya harus terus berusaha, tapi harus terus diusahakan. Bukan patah semangat, apatis, kemudian marah sama Tuhan. Gitu ya. Enggak seperti itu. Nah, saudara, apakah yang akan kita terima ketika kita itu berada dalam sebuah pengenalan yang benar akan Tuhan? Tadi ya di Yohanes 17 ayat 1-5. Kita itu akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu apa, Bu? Ya, pokoknya kita tuh nggak akan masuk ke neraka nanti ya. Kita tuh bersama-sama dengan Bapa di surga. Tapi itu harus diusahakan dari sekarang dan harus dirasakan dari sekarang. Surga itu nyata. Nggak hanya nanti dalam bayangan kita, dalam gambaran kita gitu ya. Tidak. Surga itu harus sudah nyata di dalam kehidupan kita saat ini. Ketika ada damai sejahtera, ketika ada sukacita, ketika firman Tuhan itu terus melekat di dalam kehidupan kita, dan kita wartakan, kita beritakan, bahkan kita ini sebagai kitab terbuka, karena kita melakukan apapun yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Ya. Kita ini adalah orang-orang yang mengenal. Nah, ganjaran dari orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar dan dengan baik, kita itu akan diberikan apa ya? Gini, saya itu punya sahabat, ya. Seorang sahabat itu pasti apapun kita ceritakan, betul nggak? Ya, Bu. Nah, kita udah percaya tuh sama sahabat kita. Dia tuh nggak akan nyender gitu kan. Dia nggak akan cerita ke orang lain. Ketika aku punya masalah, aku ya ceritanya sama sahabatku. Suatu saat, sahabat kita ini, ya, dia juga akan menceritakan sesuatu kepada kita, membagikan sesuatu kepada kita. Mungkin nggak hanya karena ketika dia punya masalah, tapi ketika dia punya sesuatu, dia akan ceritakan kepada kita. Karena apa? Karena kita sahabatnya. Ketika kita itu punya berita baik, sesuatu yang menyenangkan, pasti orang pertama yang akan kita ceritain itu adalah sahabat kita. Sahabat saya sekarang adalah suami saya. Ya karena istilahnya gini, kalau dulu waktu sekolah punya sahabat, sekarang sahabat saya ya suami saya. Apapun saya ceritakan ke dia, mau yang susah, mau yang senang, apapun saya ceritakan ke dia, karena saya percaya gitu ya, bahwa suami saya yang sahabat saya ini tidak akan pernah menyakiti saya. Dia akan mendengarkan. Dia akan mengerti keluh kesah saya. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, deep unto deep gitu ya, dalam sampai kedalaman banget gitu ya, lebih dalam lagi, ada banyak rahasia yang Tuhan itu akan berikan kepada kita melalui pengertian-pengertian kita.
ada sesuatu yang ketika kita tuh membaca firman, kita itu kemudian mendapatkan sebuah pengertian yang luar biasa. Karena apa? Karena kita mau mengenalnya lebih dalam. Kita membaca Alkitab sambil lalu, dengan kita membaca Alkitab benar-benar membacanya, itu berbeda. Ketika kita tuh membaca dengan baik dan benar, ya, kita tekun banget bacanya, Tuhan aku tuh pengen banget tahu ini maksudnya apa gitu ya. Kita tuh akan mendapatkan rema-rema yang apa? Yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu. Saudara, kalau kita itu mengenal Tuhan, kita itu adalah sahabatnya Tuhan. Kita akan diberikan cara-cara untuk menyelesaikan masalah dengan caranya Tuhan, dengan kepekaan kita, karena kita mau mengenal Tuhan dengan baik, deep unto deep, dalam sampai di dalam sekali. Ya, amin. Amin. Ada satu ayat untuk menutup. Silakan dibacakan. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Silakan dibaca. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Ya, mari kita terus berdoa sehingga kita itu memiliki pengertian yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa memilih mana yang baik, mana yang suci, mana yang mulia, gitu ya. Kita itu harus hidup kudus, menjaga hidup kudus. Kita mau dipisahkan dengan yang duniawi. Sehingga apa? Hanya Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah begitu baik kepada kami semua. Ada begitu banyak kebaikan yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan nyawamu satu-satunya, mencurahkan darahmu untuk menebus dosa-dosa kami, supaya hidup kami ini selamat. Namun Tuhan, begitu mudahnya kami itu seringkali mau untuk dipengaruhi hal-hal yang dunia. Kami masih ingin melakukan dosa dan melakukan kesalahan. Tuhan, ajak kami terus, tarik kami terus, supaya kami terus menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada perintah-perintah. Sehingga hidup kami dijauhkan dari dosa. Hidup kami menjadi hidup yang kudus, dan kami menjadi orang-orang yang begitu mengasihi setiap orang yang ada di sekitar. Terima kasih Tuhan. Ampun, saya mengucapkan pada saat kami mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari buka tangan, kita akan menerima berkat. Kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, mau melakukan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai.
mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau